Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Kali ini kita ke daerah Jember di Sukorejo ke pesantren Maknaul Ulum. Inilah pesantren yang panjang perkembangannya dan tahun ini memasuki usia yang ke-70. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Maknaul Ulum, Kiai Al-Hajj Mahrus Muhid, alumni Gontor tahun 1990. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ustadz Akbar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai sehat terus kayaknya. Alhamdulillah doanya. Apa resepnya ini? Sehat-sehat terus. Kita selalu hidup berpikir positif. Berpikir positif ya. Karena terlalu mahal hidup ini kalau hanya hidup rasa khawatir. Masya Allah. Harus yakin aja ya. Positif aja ya. Ya. Positif, optimis ya. Ya, optimis. Itu yang mendasari kenapa kemudian sampai 70 tahun kelihatannya ini umur dari pesantren Maknaul Ulum ini, Ustaz. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki ke 70 tahun. Tahun berapa berarti berdiri? Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Nahrawi, yaitu tanggal 2 Jumadal Akhir tahun 1956. 56 berdiri. Ya, atau 1375 Hijriah. 1375 Hijriah. Ya. Masya Allah. Itu Kiai Nahrawi ini dengan antum kakek atau gimana sih? Ini orang tua saya. Orang tua antum berarti orang ya? Tua saya. Jadi yang mendirikan ini orang tua antum? Orang tua. Beliau mendirikan pondok ini setelah berbagai macam pengalaman. Latar belakangnya beliau itu adalah tentara dulu. Oh, tentara? Tentara. Tapi santri? Belum santri. Oh, jadi tentara aja? Tentara dulu. Okay. Tentara di dalam pasukan bergabung Kesatuan Hizbullah. Hizbullah? Hizbullah. Oke. Okay. Tahun 47 beliau itu mendapat SK dari Soekarno. Nah, seluruh anggota Hizbullah itu otomatis masuk ke Tentara Nasional. Yang mendaftar, yang melanjut boleh. Akhirnya beliau masuk di Angkatan Darat tahun 47 sampai 49. 47 sampai 49. Resign beliau, gitu. Resign karena orang tuanya tidak meridhoi. Oh, tidak merestui untuk ibunya. Kalau orang tua bapaknya meninggal dunia ditembak Belanda. Oh, oke. Okay. Dan beliau itu pendidikannya ya lumayan tinggi karena beliau itu putra dari pegawai Belanda. Oh, waktu itu ya pasti orang-orang yang pegawai Belanda itu istimewa, disekolahkan. Sedangkan yang lainnya ya tidak sekolah. Tidak sekolah memang, dibikin tidak sekolah, dibikin tidak ngerti apa-apa kan. Beliau sekolah di Forfok School, itu merupakan sekolahnya orang Eropa. Di Jember sini? Iya, di Jember ini. Oh, di Jember. Iya. Terus masuk Hizbullah. Iya, masuk terus Hizbullah. Jadi tentara. Tentara. Nah, gimana tentara mendirikan pondok itu? Menarik ini. Nah, ya itu. Abah ini karena punya background tentara dan juga sekolahnya Eropa. Nah, ketika beliau ini diperintah untuk berhenti, resign 49. Iya. Beliau langsung dimondokkan ke salah satu pondok tua di pondok Jember ini. Oh, setelah dari tentara selesai, ya dimondokkan, terus masuk ke pesantren. Pesantren. Umur berapa memang waktu itu sudah tentara? Sepuh. Oh, sudah sepuh. Iya. Kalau 49 berarti lahirnya beliau tahun 23. Oh, berarti 26 tahun. Iya. Itu baru masuk pondok. Iya. Oh, di pondok mana itu? Di pondok pesantren Rodotul Ulum Sumberwringin. Di mana itu? Di Jember sini? Di Kecamatan Sukowono, Sumberwringin ini. Dekat 6 kilo. Oh, 6 kilo dari sini. Oh, mulai dari sana. Di sana. Oke. Jadi beliau itu dari sana
selama 49 sampai 55. 6 tahun lah ya. Nah, 55 beliau itu keluar nikah tahun 55, 56 beliau itu dijadikan tokoh oleh masyarakat sini, sehingga banyak para masyarakat itu yang menitipkan putra-putrinya untuk diajari agama. Oh, oke. Itu asal usulnya. Dari situlah kemudian mulai didirikan Ya, pesantren. didirikan. Saat itu santri mukim hanya 6 orang, Oh, selebihnya nggak mungkin. tidak mukim. Jadi sore dia berangkat, pagi subuh dia pulang. Oh, sore sampai Berangkat, pagi. subuh, ya, Oh, bermalam di sini. bermalam. Itu namanya istilahnya katanya pondok kalong. Santrinya. Nah, santri kalong. Santri kalau nggak pulang ya. Ya, Pagi pulang, nanti sore kesini lagi. Iya, begitu. Jadi mereka yang dikenal kalongan itu. Iya, iya, iya. Kalongan kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, beliau ketika mendirikan pondok itu secara kebiasaan kan rata-rata ada kiai, ada santri. Nah, Artinya alamilah mengalir begitu saja. iya. Tapi beliau tidak sepenuhnya seperti itu. Beliau sejak awal sudah mendesain. Jadi pondok ini didesain. Jadi bukan ada santri terus diajari, enggak, tapi by desain. Apa yang beliau desain untuk pondok ini? Jadi beliau punya gagasan karena memang backgroundnya ya pendidikan Eropa lah. Oh, latar belakang itu ya. latar belakang Perpaduan itu. santri, terus tentara, sama pendidikan Eropa. Oke. Jadi beliau itu ingin mendidik santri-santri yang tidak hanya kenal agama tapi juga umum. Dengan harapan beliau itu punya santri, outputnya itu menjadi ulama yang teknokrat yang ulama. Menarik ya, karena Seperti saat itu di masyarakat kebanyakan pesantren ya keilmuan keagamaan. Iya, rata-rata. Bahkan tahun 80-an beliau itu sudah mendirikan kursus mekanik muntir motor. Bayangkan itu, Ustaz. 80. Tahun 80, pondok-pondok itu masih sibuk dengan turos, Iya. memaknai utawi iku. Sini sudah ada muntir. Montir. Iya, mekanik. Tahun 80-an dibuka oleh Bupati Jember. Itu bayangkan. Jadi pondok ini bukan begitu saja ada, begitu saja, tapi betul-betul by design, punya gagasan, cita-cita. Dan karena latar belakangnya itu Eropa lah ya, pendidikan Eropa lah, gaya Eropa. Gaya Eropa. Bahkan saya lihat di googling itu kurikulumnya ya bahasa Inggris, bahasa Belanda, di Forfox School namanya itu. Itu setingkat SD itu. Setingkat SD, cuman 3 tahun katanya. Terus berlanjut ke tingkat SMP-nya katanya, terus begitu. 56 berdiri, mulai dari tanah siapa dulu di sini dan berapa luas ini? Tanah ini aslinya bukan di sini aslinya. Oh, jadi pesantren yang pindah. pertama kali itu bukan di sini? Bukan. Oh, Ini di mana pindah itu? tahun 60-an. Oh, Nah, di rumah kakek saya, jadi mertuanya beliau. Sekitar 300 meter dari sini ke arah timur. itu mulainya? Mulainya. Oh, di sana ya? Ya. Mulai dari rumah berarti, rumah kakek? Dari musola. Oh, mau sholat? Dan ketika mendirikan musola itu di situ sudah lengkap sarana dan prasarana untuk ngajar. Oh, Ada papan tulis, ada kapur di situ. Diajarilah dasar-dasar agama, kayak ilmu fikih, tauhid, ngaji Quran, Iya. tajwid itu. Dan santri 6 itu macam-macam, Ustaz. Ada yang Madura, terus ada yang daerah Jenggawa, jauh dari sini, Jember Selatan. Jadi saat itu sudah banyak jauh-jauh santri 6 orang ini. Oh, nggak hanya yang ada dari daerah Iya, sekitar sini itu yang ya? mukim. Yang mukim ya. Kalau ya
Kalau yang tidak mukim rata-rata sekitar ini. Tuh. Terus berkembang. Nah, bagaimana kemudian dengan kurikulumnya itu? Nah, saat ketika berkembang pondok, Kiai Ahmad Nahrawi ini bingung untuk mencari tempat, sehingga beliau mencari-cari ke masyarakat sekitar, mungkin ada yang mau dijual. Nah, kebetulan ini tanah ini yang diinginkan. Oh, Akhirnya pindahlah ke sini. pindah tahun 60-an. 60-an itu. Oh, setelah kurang lebih Ya. berarti 5 tahunan lah ya. Dan itu pertama yang didirikan adalah musola dan madrasah. Musola dan madrasah. Musola dan madrasah. Nah, tentunya beliau ini memang backgroundnya seperti itu, menginginkan pondok ini santri-santrinya itu menjadi ulama yang teknokrat atau teknokrat yang ulama, artinya mereka apapun jadinya harus punya dasar ulama. Ya. Ulama di sini bukan jadi kiai, Ustadz. Artinya tahu tentang ilmu-ilmu agama. Alim ya. Ya, tahu tentang agama. Sehingga apapun dia profesinya harus punya dasar agama. Jadi antara umum agama itu berdampingan berjalan. Oleh karenanya beliau itu akhirnya untuk agar cita-cita ini bisa tercapai, beliau itu mengirim kader pertamanya di Darul Ulum Jombang. Oh, Darul Ulum Jombang itu Ustadz, tahun 60-an sudah ada umum yang berdampingan. Darul Ulum Jombang, Rejoso. Bahkan di situ sudah ada universitas. tahun itu? Iya. Kakak saya tahun 60-an akhir masuk sana di Fakultas Hukum. Oh, udah tua juga itu Darul Ulum ya. Kenapa kok Darul Ulum? Ya mungkin beliau ingin mengambil bagaimana sistem kurikulumnya yang ada di sana. Kok bisa menjalankan dua, ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Itu proses pertama. Tidak selesai di situ, beliau mengkaderkan lagi putranya yang kedua di Pondok Lerboyo. Salaf. Yang mana Pondok Lerboyo ini sudah tahun, insya Allah kalau tahun 20-an itu sudah mengenal sistem madrasah. Salaf tapi madrasah. Sistemnya sudah klasikal. Klasikal ya. Dengan nama klasikal modern ya. Ya, Hidayatul Mubtadiin. Itu ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Itu mungkin beliau ingin memberikan sentuhan baru di dalam pembelajaran kitab kuning dengan sistem klasikal. Itu yang lebih mungkin yang lebih efektif. Ya. Agar supaya berurut itu, berkelas, Berjenjang, terukur. Ya. Ada ujiannya. Ada ujiannya, betul. Pondok Salam dah ada ujian dulu, Ustaz. Nah, maka Lerboyo itulah menjadi pilihan untuk mengembangkan turosnya dengan sistem klasikal. Turos dengan sistem klasikal. Lerboyo itu ya. Bisa jadi kalau beliau hidup sekarang mungkin ada pondok yang mengembangkan ekonomi, bisnis. Bisa jadi beliau akan melirik. Nah, terus terakhir beliau ini kan angkatan darat, punya disiplin. Ya. Dan lain-lainnya. Tidak mungkin santri itu sukses tanpa ada disiplin. Maka beliau mengkaderkanlah putranya yang ketiga ke Gontor. Gontor itu bukan seutuhnya. Disiplin dan bahasa yang diambil. Yang paling utama diambil. Ya, itu yang dilirik. Karena beliau adalah tentara. Jadi 4 ini beliau mendesain pondok ini agar supaya pondok ini betul-betul bisa mencetak santri-santri yang ulama teknokrat. Ulama teknokrat. Ya. Artinya bukan hanya tahu agama. Jadi umum. Ya, pengetahuan umum itu kan bahasa kita aja, Ustaz. Sebetulnya
ilmu-ilmu semuanya dari Allah, dari Sama ya, dari ilmu agama juga. Ya. Iya, agama. Algoritma itu siapa yang menemukan pertama? Kan orang Islam. Orang Islam semua ya. Yang pakai sekarang medsos. Algoritma ya. Algoritma. Nah itu maunya seperti itu. Beliau ini. Jadi Maknaul Ulum ini didesain dengan 4 sintesa itu. 4 sintesa itu. Apa aja itu Ustaz, berarti? Sumber Dengan beringin. unsur-unsurnya. Sumber beringin ini tasawufnya haliyah. Tasawufnya haliyah. Iya, sosial. Sosial ya, dan Kehidupan sosial. akhlaknya. Akhlak. Oh, sumber beringin di Jember sini. Ya. Oke, itu yang pertama. Terus Alma yang- maternya beliau. alma mater awalnya ya. Ya. Terus yang kedua, Kedua itu adalah Darul Ulum Jombang. Darul Ulum Jombang. Dengan apa nilai di sana? Jombang itu pondok pesantren yang sukses memadukan kedua ilmu itu. Keilmuan keagamaan dan keilmuan umum. Berdampingan berjalan. Dampingan dan semuanya jalan. Jalan terus ya, ilmu pengetahuan umum masuk di dalam. Dalam semuanya ya. Yang ketiga, Yang ketiga itu Lerboyo. Lirboyo. Lerboyo itu sistem pendidikan salafnya yang sistem klasikal. Saat itu belum ada, mungkin tahun 20-an itu. Ya, Hidayatul Mubtadiin itu. ya, Namanya Hidayatul Mubtadiin sekolahnya. Pondoknya Lerboyo. ya. Tidak punya nama. Terus yang ketiga itu keempat Gontor itu. Gontor itu disiplin, Disiplin. bahasa. Ya. Disiplin dan bahasa itu. Bagaimana meramu keempat sintesa ini menjadi kurikulum dan juga proses pendidikan di pesantren ini? Ustaz? Itu proses panjang, Ustaz. Dari sejak awal Abah sudah mendirikan madrasah itu dengan sistem klasikal, umumnya hanya sedikit. Hanya skill-skill aja yang dikasih. Kayak muntir, jahit, pertanian, itu ada di situ. Oh, keterampilan Keterampilan ya. skill. Skill ya. Cuman kurikulumnya belum begitu Rapi, menyatu ya. di madrasah. Oh, Setelah oke. pulangnya kakak yang ketiga itu almarhum Kiai Haji Surajul Bayan, alumni 87 Gontor, Gontor ya. maka dibukalah namanya MMI. Disitulah kurikulum dimasukkan. Oh, Terus sampai tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya tahu sendirilah Ustaz. Pondok yang tidak mendapat izin formal, ya mereka tidak akan mempunyai ijazah formal. betul. Sehingga banyak merosot waktu itu. Merosot. Kayaknya sama kader yang pertama diberlakukanlah sistem Darul Ulum Jombang SMP SMK. Oh, secara formal SMP dan SMK. Dimasukkanlah di dalamnya kurikulum Dirosah Islamiyah. Oh, secara formal SMP SMK, Ya. tapi kemudian kurikulum di Rosa Islamiyah Masuk itu di juga dalamnya. masuk di dalamnya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Jadi SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah kelas 1, 2, 3 MMI. Oke. SMK 4, 5, 6 itu ada kelas 4, 4, 5, 6 itu kelas 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh, itulah Jadi yang 6 mewujud dalam MMI itu. MMI 6 tahun. 6 tahun. Itu mulai dari kapan? 87 Sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, Masih. 87 sampai Sampai sekarang di SMP dan SMK. SMA. Ada ujian syafahinya, ada ujian tahririnya. Itu masuk di dalamnya. Sistem KMI itu. Sistem mualimin ya. Ya. Nah, Cuman bedanya ada turos. oh bedanya. Ada turos. Itu ada Kitab turos. kuning yang diajarkan secara langsung. Oh, iya iya. Pakai utawi iku dan lain-lain. Bahasa Inggris itu? Bahasa Jawa? Iya, pakai bahasa Jawa. Enggak pakai bahasa Indonesia di sini dirubah. Oh, karena di masyarakat ya. Ya, masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu pakai bahasa Jawa ya. Iya. Nah, itu kayak gitu. Akhirnya itu belum puas Ustaz karena tidak fokus kepada kitab.
Ilmunya ulamanya itu agak setengah-setengah di situ. Iya. Karena yang dipakai di Rosa Islamiyah. Oh, bukan kitab khusus apa ya? Akhirnya tahun 2019 mendirikanlah Muadalah Salafiyah. Format untuk secara formal ya? Ya. Dan di mana di situ kurikulumnya bukan hanya sekedar turos, juga ada biologi, ada IPA, ada matematika. Itu di Muadalah Salafiyah. Dari 2019 Ya, sampai sekarang. sampai sekarang masih ada itu ya? Masih, sekarang kelas 6. Sekarang kelas 6. Kelas 6. Jadi secara formal sistem pendidikan yang di sini yang sekarang masih ada apa saja, Ustaz? Yang sekarang yang masih ada dan itu merupakan sesuai dengan gagasannya beliau, cuman dipisahkan Iya. antara ulama dan teknokratnya itu. Jadi yang ada adalah SMP, SMK plus MMI. Terus yang Salafiyah, Muadalah Salafiyah itu kitab kuning plus SMP, SMK. Oh. Terus santri itu memilih atau gimana itu? Di antara Diuji, Ustaz. berbagai Diuji. formal itu. Oh, diuji. Diuji. Ini masuk kemana, masuk Iya. kemana gitu. Rata-rata yang masuk ke Muadalah ya harus bisa baca tulis kayak di Gontor itu. Oh, harus bisa baca tulis ya, syarat utamanya lah ya. Dan mereka juga pemain olahraga juga. Bahkan kemarin yang bagus itu adalah santri Muadalah yang masuk itu. Ketika pemilihan kejuaraan Liga Bola. se-Jawa Timur. Pertandingan bola antar pelajar Ya, se-Jawa antara Timur. santri Antar santri ya? se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Itu Dapat, anak Muadalah, Ustaz. oh, dapat juara berapa itu? Juara 1. Juara 1. Iya. Jadi Masya Allah. kitab kuning oke, bal-balan juga oke. Ustaz. Itulah namanya memadukan itu seperti itu ya. Memadukan. Jadi kitab kuningnya juga kuat, yang umumnya juga kuat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah ada 2 jalan ini yang kami ikhtiarkan sesuai dengan amanat beliau. Aslinya tidak seperti itu. Jadi satu kesatuan, tidak ada sekolahan-sekolahan lagi, satu. Satu ya. Cuman susah. Hanya kami memilih 2 ini, yang SMP, SMK. Mereka fokus kepada teknologi, media, dan lain-lainnya. Yang salaf itu fokusnya kepada kitab-kitab turos. Di Rosa Islamiyah yang berdasarkan kitab turos. Jalan-jalan yang sudah kami ikhtiar untuk dijalani. Maka hari ini 70 tahun pondok ini dengan tema meniti jalan, meraih cita-cita. Oh, meniti jalan, meraih cita-cita. Jalan-jalan sudah ada SMP, SMK, ada Muadalah Salafiyah. Untuk menggapai cita-cita yang pendiri pondok Kedepan. ini yang akan yang mau digapai. Ini meniti jalan. 70 tahun ini, Ustaz. Ya. Itu apa maknanya, Ustaz, buat pesantren ini, buat antum lah. 70 tahun ini bukan waktu yang pendek. Iya. Ini adalah medan perjuangan yang panjang, yang membutuhkan pengorbanan, pengabdian, Ya. untuk terus berikhtiar sesuai dengan gagasan dan cita-cita pendiri. Itu 70 tahun. Jangan sampai jalan yang sudah kita bangun, pondasi-pondasi yang mereka tanamkan itu dirubah. Jadi 70 tahun ini suatu pengabdian yang sangat panjang, pengorbanan dan komitmen kita terus meneguhkan kepada jalur yang sesuai dengan arahan beliau. Justru ini the beginning ya. Ya, Jalan-jalan sudah ada, tinggal melesat meraih cita-cita ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada jalan itu. Santri perkembangannya gimana, Ustaz? Jumlah santri. Alhamdulillah, antum tahu sendiri dulu saat kesini pertama saya memimpin 2016-an itu. Itu banyak asrama yang kosong. Nggak sampai Yang kosong. 150-an lah kira-kira. Akhirnya terus kami rubah sistemnya,
dan ada pengawalan ketat, pengawasan, terus kami pantau, dan betul-betul santri kami arahkan dengan baik. Akhirnya banyak mereka berprestasi, Ustaz. Alhamdulillah 2017 itu santri membludak. 2017. 17. Jadi 16, 15, 16, 17, 2,5 tahun lah. 2 tahun setengah itu langsung. Kembali kepercayaan orang. Oh, tadinya sempat menurun ya? Menurun. 14 tahun menurun setelah meninggalnya pendiri. Dari tahun 2000. Oh, meninggal pendiri. Tahun 2000. Problem pesantren secara umum ya? Ya. Menurun, tapi kemudian naik lagi. Ya, mungkin sudah waktunya. Sudah saatnya naik lagi ya? Saatnya naik waktu itu. Kepercayaan orang sudah melihat bahwa ini kader-kadernya Sudah mulai datang lagi. Ya. Mungkin mulai ada kepercayaan lagi. kembali. Ya. Sehingga 2017 kami kewalahan waktu itu. Tempat kelas-kelas ditempati Terbatas ya. Ya, terbatas. Tapi yang daftar Banyak. Ya. Dan kita di sini nih aib kalau tidak menerima santri. Oh, Harus diterima. harus diterima ya. Cuman kita yang mengkondisikan mereka yang tidak tahu ngaji, kita dididik, Didik ya. dikelompokkan dan lain-lainnya. Ini kan sempat lah katakan menurun ya 2000 sebelum antum datang lah, Ya. sebelum keluarga generasi penerus ini datang lah ya. Ya. Itu cara naikinnya gimana tuh, membangun kembali kepercayaan orang itu? Kami kembalikan kepada aturan awal, Desain awal itu ya. setelan pabrik. Kembali ke setelan. Karena saat awal. itu memang situasi masyarakat sudah beda saat itu. Bukan karena kakak-kakak saya yang memimpin, salah, bukan. Karena kami tetap berpegang kepada pondok itu tidak boleh ada SMP, SMK dan lain-lainnya. Jadi tetap mengaji sesuai dengan pondok. Hitoh pondok. Iya. Harus ada ngaji. Iya. Nah, kitab kuning itu harus ada. Ada, dan itu harus diformalkan. Oh, ada dan formal. Iya, ijazah, artinya mereka formal itu berijazah. Oh, ada lulusannya ya? Iya, ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Kami sudah meluluskan banyak, Ustaz, tapi kan tidak berijazah. Oh, waktu saat itu? Iya, tidak berijazah. Oh. Nah, saat itu tahun 2000-an, ya mungkin karena faktor keadaan di Indonesia, mereka bisa menerima apapun di Indonesia, bekerja ini dan lain-lainnya harus punya ijazah. Iya, tuntutan ya. Tuntutan waktu itu. Oh, jadi setelah yang pertama dilakukan itu memformalkan itu ya? Iya, memformalkan. Oh, sehingga orang mau datang itu nggak ragu ya? Iya, Oh, lulusannya bisa meneruskan atau mau kerja? Ya itu. Oke. Jadi tidak kayak orang santri pondok yang zaman dulu. Mereka tidak butuh Nggak itu. butuh ijazah kalau dulu ya? Tidak butuh ijazah. Langsung terjun ke masyarakat. Iya. Jadi apapun bisa. Jadi apapun bisa. Yang penting mereka bisa. Yang penting ya ada skillnya. Jadi akhirnya tahun 2008 itu mendirikanlah Kejar Paket, Ustaz. Oh, biar formalnya apa yang paling mudah lah ya. Ya, yang penting punya ijazah. Yang penting ada ijazahnya ya. Itu namanya SMP negara dan SMA negara. Bukan SMP negeri, Ustaz. Negara. Negara. Sekolah di mana? SMP negara Maknaul dulu. Itu bahasa kakak saya. Iya, iya. Tapi itu tidak membuat semerta-merta pondok itu kembali pulih begitu. Oh, pelan-pelan lah ya, bertahap lah ya. Tahap. Hanya tetap stagnan. Katanya mereka tidak formal ijazah Kejar Paket itu katanya. Masuk di negeri tidak bisa. Di universitas negeri itu tidak bisa. Itu kelasnya kepala desa katanya. Yang tidak pernah sekolah terus jadi ingin kepala desa kan. Harus kejar paket. Kejar paket kan gitu.
sebetulnya itu reguler, Ustaz. Iya. Reguler itu bukan Sebenarnya. masuk langsung ujian, Bukan, udah. itu Tiap harinya terdaftar ada. 3 Iya. tahun, ya, 3 resmi tahun, itu. resmi, reguler, kayak SMP Biasa, biasanya. ya. Hanya tidak bisa menekan pertumbuhan santri. Mendorong yang bisa. Mendorong itu lebih banyak, tetap stagnan. Mereka masih miring lihatnya. Ya. Akhirnya tahun 2010 mendirikanlah SMP Maknaul Ulum. Oh, itu yang kemudian Ya. jadi format. Ya, resmi. Resmi. Ada seragam, pakai sepatu, Klasikal, ada klasikal, ujian, ujian. dan lulus sedangga gitu ya. Ya, itu. Itu yang kemudian membuat salah Belum satu masih. ya. Oh, belum. Belum. Sampai 2011 kalau tidak salah itu SMK. SMK. Untuk kelanjutan itu. 2014 meninggal semuanya kakak-kakak saya itu. 2014. Ya. Sampai 2015 awal pertengahan. Hingga 2015 pertengahan tuh saya yang ditunjuk untuk mengemban amanah selanjutnya. Saya evaluasi. Ada apa pondok ini kok tidak diminati sama orang? Iya. Bahkan alumni pun menghilang. Iya. Maka kami terus mengadakan perubahan, evaluasi guru-guru, pembelajaran, bahkan alumni. Ustaz. Dirangkul kembali ya. Saya turun ke grassroots. Kenapa anaknya kamu tidak masuk pondok Maknaul Ulum? Alumni-alumni. Ke guru ngaji juga saya tanya kenapa kok santri-santrinya tidak diarahkan ke Maknaul Ulum. Itu banyak alasan-alasan ini macam-macam. Nah, akhirnya suara-suara di bawah itu kami tampung. Terus jadikan program di sini ya. Terus disiplin. Itu saat itu disiplin sudah Hilang. Iya. Ada cuman tidak berjalan. Tidak berjalan lah ya. Tuh, rambut, cara pakaian tidak seperti dulu gitu. Nah, kalau dulu santri Maknaul Ulum kemana saja pasti ketahuan. Oh, ini Maknaul Ulum. Rapi ya. kayak ABRI ininya. Oh, karena didikan militer ya, Iya, awalnya ya. Awal itu saya kembalikan. Setelah banyak itu kami kembalikan penuh. Saya gaspol, banyak yang protes. Oh, mulai Protes. ada protes ya. Kok pondok kayak gini ketat banget ini macam. Sampai ada yang dipulangkan. Kok ada kiai yang memulangkan santrinya? Itu banyak fitnah-fitnah. 2016 itu. Terus saya grassroots, turba ke daerah-daerah. Daerah. Alhamdulillah 2017 kembali pulih. Ternyata mereka paham. Dulu seperti ini pondok yang maju. Karena perlu dipahamkan aja sebenarnya. Dan alumni-alumni banyak yang kembali lagi. Mulai mendukung lagi ya. Sampai COVID. Sampai COVID. Sampai COVID itu. Nah, dari COVID sampai sekarang ini stagnan. Jadi dari 150 itu antum masuk sekarang berapa sih? Sekarang 750-an. Masya Allah, 5 kali ini lipat. Yang muadalah dengan yang SMP SMK. Bahkan kami sekarang sudah mengarahkan mereka dari sejak 2016, mendesain mereka mau kemana mereka sudah mulai arahkan, dan alhamdulillah outputnya sudah banyak. Yang berjuang di masyarakat itu bermacam-macam. Ada nakes, kesehatan, ada di birokrat, ada pengusaha, ya, ada hukum, ada perbankan. Ya alhamdulillah mereka masuk di universitas tiap tahun itu terus meningkat. Nah, ini kan ada kitab kuningnya, ada keilmuan agama, keilmuan umum dengan disiplin ala Gontor. Itu gimana mendesain dalam kehidupan sehari-hari, Set?
Itu dari waktu ke waktu gimana kegiatan mereka? Ya kan sudah teratur di dalam kepengurusan pondok itu di organisasi santri. Ada organisasi santri yang mengatur. Yang mengatur mereka. Jadi kehidupan di pondok itu yang yang mengelola itu adalah santri kelas 5-6 ya. Sekalian belajar untuk berorganisasi dan menjadi pemimpin ya. Ya mereka diatur waktu. Ya waktu makan, waktu belajar, waktu sholat, waktu mandi. Itu ada bel. Oh, ada bel yang mengatur. Iya. Ada bel yang mengatur hal itu. Jadi mereka betul-betul teratur, kayak ke masjid ya teratur. Kalau tanpa itu ya mungkin bubar, nggak ada yang sholat. Nah itu yang bikin mereka itu hidupnya di pondok ini betul-betul terkonsep, terarah, sehingga bisa menumbuhkan kesemangatan mereka untuk belajar. Karena ada waktu belajar, Bang, dan itu diawasi. Terbiasa disiplin lah ya. Disiplin, ya itu. Makanya mereka kalau sudah keluar di masyarakat ya mereka sudah ready to use. Siap mereka di mana-mana itu. Jadi sudah biasa. Kayak yang ngimamin, khotib Jumat, itu giliran. Terutama ibadah-ibadah dan kegiatan kemasyarakatan itu diajarkan di sini. Diajarkan. Cara memimpin doa, tahlilan, menjadi imam, menjadi khotib. Karena begini masyarakat itu ngujinya mereka ketika Ramadan, Ustaz. Oh, oke. Mereka suruh ngaji. Suruh pulangnya, pas pulangnya. Ya, tadarus. Suruh ngimamin. Suruh baca tahlil. Ilmunya setinggi apapun, suruh ngimamin tahlil tidak bisa, habis ilmu itu. Karena masyarakat sini ya. Iya. Habis sudah. Walaupun tidak tahu apa-apa, cuma bisa ngimamin, wah, kiai itu. Itu masyarakat. Masyarakat sini. Suruh mimpin sholat jenazah, suruh ngafan nih. Jadi wajib itu dipraktekkan di pondok. Itu ilmu-ilmu sosial, Ustaz. Ilmu sosial itu. Jadi di sini diajari langsung praktek. Sehingga siap terjun. Siap terjun. Karena mereka menilainya di situ. Iya, bukan dari omongan ya. Bukan. Suruh ngaji, tidak benar. Santri mana? Ya pondoknya yang kena. Iya. Suruh ada orang meninggal. Setinggi apapun ilmunya, kalau terjun di masyarakat, di pedesaan, tidak tahu itu, hilang ilmu itu. Kalau orang meninggal suruh mengkafani nggak bisa ya. Selesai ya. Selesai. Setinggi apapun ilmu kita. Iya. Jadi mereka sudah hilang kepercayaan. Dan itu yang kemudian diajarkan, dijaga di sini. Iya. Simpel, Ustaz, masalah ini masyarakat itu simpel sebetulnya. Mereka bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat. Bukan ilmu-ilmu yang tingkat tinggi itu sebetulnya di masyarakat. Di masyarakat di bawah. Di masyarakat gitu. Ya. Kalau di kota kan beda lagi ya. Beda. Jadi itu harus dipersiapkan. Ini kapan diajarkan? Itu kan ada praktek di kelas. Oh, itu memang masuk ke kurikulum. Kurikulum. Dan kami praktek kadang-kadang kalau ada orang meninggal tak suruh sholatkan di sini. Oh, biar sekalian. Ya, ketika gerhana matahari kami praktek sholat gerhana matahari. Gerhana bulan kayak manasik haji. Ini praktek masuk. Kan fikihnya simpel di sini. Fikih Imam Zarkasi. Baik yang muadalah, yang SMP ya pakai itu. Gitu, itu simpel, Ustaz. Itu fikih simpel memang simpel. Itu ya. Itu mudah dipahami. Ringkasan Fathul Qorib. Ringkasan ya betul. Ringkasan. Itu. Jadi masyarakat itu simpel cuman yang mereka butuhkan. Bisa melayani mereka sehari-hari.
70 tahun peringatannya. Kegiatannya apa aja, Ustaz? Alhamdulillah kegiatan 70 tahun ini kami bukan hanya sekedar mengadakan resepsi satu hari, tapi panjang dalam 1 tahun kami isi kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi misinya pondok. Ya termasuk juga perkenalan pondok terhadap mereka. Maka kami melibatkan banyak orang. Jadi satu tahun penuh itu kegiatan milad, Rangkaian ya? rangkaian. Yang diawali dengan rangkaian launching milad itu Festival Hadroh Al-Banjari Besuki Raya. Al-Banjari? Al-Banjari. Itu hadroh. Hadroh. Yang tanpa apa-apa cuman Hadrohnya aja ya? ya yang kuno itu, yang kuno. Oh, yang paling Ya, tradisional tidak ya? ada beduknya, tidak ada ininya kan. Itu alhamdulillah sukses, diikuti banyak. Bahkan dari Lumajang, Probolinggo. Itu terus satu bulan setelahnya ada perlombaan Scout Skill Competition. Scout Skill Competition. Untang-untang Mabikori Pramuka ya, Iyalah. Itu kita mendidik ketangkasan, keberanian, kepemimpinan, karakter dengan Pramuka. Pramuka. Wah itu lucu Ustaz aslinya. Ya, Kami mendirikannya itu resmi, ada gudep itu 2015. ya. Apa tak kata mereka? Ngapain pramuka? Ngaji aja kitab itu. Ya. Kitabnya hanya tidak beres sudah bikin pramuka. Akhirnya pramuka di dalam lomba-lomba itu ya lomba-lomba di fikih itu Ustaz. Oh, lucu juga ya. Iya kan? Untuk mendapatkan SKU itu syarat kecapaian umum itu kan harus lolos itu. Ada lolos ya, listnya apa aja ya? Iya. Itu yang dihubungkan dengan pelajaran di kelas. Oh, SKU-nya custom loh ya? Iya. Jadi akhirnya dia punya apa tukang adan kan? Jadi kan ada. Iya. Dikiranya pramuka itu hura-hura begitu kan? Nggak paham dah. Biasa ya, mereka itu mengatakan kayak gitu. Ngapain ya? Ini pakai pramuka teriak-teriak gitu kan? Alhamdulillah di Jember tidak ada tandingannya Ustaz. Kalau sudah Maknaul Ulum keluar ya alhamdulillah menang terus. Masya Allah. Dan alhamdulillah kemarin ikut partisipasi dalam acara Jambore Dunia yang diikuti berapa itu? 18 atau 19 negara. Iya. Jadi kami ada di dalamnya juga. Membuat sejarah. Internasional ya. Ya, Ikut lah. Ikut Jambore Dunia. walaupun tidak menang kan, kami sudah tercatat di dunia. Sebagai peserta. Peserta gitu. Betul. Pramuka itu siapa lagi kegiatannya? Pramuka, habis itu ada kegiatan Musabakoh Qiraatil Kutub, lomba baca kitab turos. Seluruh pesantren. Besuki Raya. Pesantren. Iya, pesantren. Tuh. Banyak lagi itu, ada panggung gembira, ada Masya nanti Allah. ada apa? Lomba pencak silat. Ini belum selesai masih. Oh, jadi rangkaian, Rangkaian panjang. sampai nanti puncaknya Juli bulan 6. 6 ya? Bulan 6 bulan puncak Juli. itu. Ya mudah-mudahan Amin, amin. rangkaian ini terus berjalan sampai kepada acara puncak. Acara puncak. Yang mana acara puncak insya Allah kami musyawarah akan menghadirkan guru besar kami 4 sintesa itu. Oh, semuanya ya. Semuanya. Mudah-mudahan para pengasuhnya bisa datang ya. Bisa mengasuh, bisa datang dan bisa mengevaluasi karena kami sanadnya tersambung kepada 4 itu ya. pondok mereka itu. Pesantren itu ya. Jadi biar meridhoi, merestui, mendoakan. Ini pertama ini mendatangkan guru-guru dari 4 sintesa ya. ini. Cuman sintesa kami dalam negeri semuanya. Kalau Gontor kan luar negeri itu. Ya. Sini Ketan, Aligat, Ya. Al-Azhar. Itu kan bukan Al-Azhar keseluruhannya. Kan cuman wakafnya. Wakafnya aja. Betul. Gitu. Nah, ke depan Ustaz, visi Maknaul Ulum ingin menjadi seperti apa? Ya, kami ini terus memantapkan tentunya arahan dari pimpinan Pondok Gontor itu jangan berubah.
harus sesuai dengan gagasan-gagasan dari pendiri. Tuh, maka kamu hanya berhak untuk memantapkan, lebih mengarahkan, lebih mentajamkan visi-visi beliau, sehingga betul-betul mereka itu tercetak apa yang sesuai dengan cita-cita beliau, menjadi ulama yang teknokrat dan teknokrat yang ulama itu. Kedepannya ke situ. Dan itu bukan begitu saja tercapai, harus didesain katanya. Iya betul. Harus desain. Maka kami terus meningkatkan kualitas itu. Dan alhamdulillah kami dalam segala bidang terus mendapat juara, walaupun bukan juara umum. Lomba-lomba yang selalu ada diadakan, prestasi lah ada. ya. Jadi ada juara 2, juara 3, artinya kualitas santri sini ini merata, Ustaz. Merata. Jadi semuanya bidang itu dapat, bukan hanya baca kitab, bal-balan, silat, oke. Mau teriak-teriak, katanya teman-teman bindep itu ya, jidal itu, apa? Harap ada juga. Dan itu harapan kami. Terakhir, Zat, mungkin ada alumni-alumni Maknaul Ulum nih yang nonton wawancara kita ini. Apa pesan antum buat mereka ini, Zat? Untuk para alumni, mari terus pondok itu bisa maju, bisa berkembang bila mana alumni terus membela, mempertahankan dan memperjuangkan. Tanpa alumni, pondok itu nihil. Itu adalah salah satu yang terpenting sebagai investor kemajuan dan keberlangsungan pondok. Siapa lagi kalau bukan alumni? Ya, mereka corong terdepan untuk pondok ini bisa dikenal, bisa maju terdepan. Itu harapan saya. Pondok perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Masya Allah. Terima kasih. Barakallah, oke. Amin, amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Guru-guru di sini juga selalu sehat. Pesantren ini semakin lama semakin maju, berkembang, semakin tambah berkah untuk li'ilai kalimatillah. Amin. Syukran. Amin. Lalika Ustaz. Terima kasih banyak. See you next time. Ila liqa fi waqtin akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.